Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai common method bias. Nah, common method bias atau common method bias ya, ini adalah salah satu hal yang sering kita temukan di penelitian atau di artikel-artikel jurnal ya. Di artikel-artikel jurnal itu sering kita temukan kalau dalam penelitian kuantitatif itu sering kita temukan eh, common method bias ini ya. Nah, terutama di artikel-artikel jurnal internasional. Nah, itu ketika mereka melakukan analisis, itu sering kita temukan ada salah satu bagian yang disebut dengan common method bias. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan common method bias itu ya? Mungkin saya akan, oke, saya menemukan sebuah tulisan di sebuah link gitu ya, dari Venus University. Nah, tulisan ini bisa dipertanggungjawabkan ya, karena dia menggunakan referensi ya. Dari ini referensi dari Potsakov dan William, dan untuk referensi Potsakov ini saya sendiri sudah buka ya. Ini saya sudah menemukan artikelnya ini common method bias nih. Nah, jadi kita lihat apa yang dimaksud dengan common method bias dari tulisan ini ya. Nah, ini dalam dunia penelitian kuantitatif, khususnya yang melibatkan survei atau kuesioner, keakuratan data sangat bergantung pada metode pengumpulan informasi. Salah satu ancaman terhadap validitas internal yang sering tidak disadari adalah common method bias. Lalu apa itu common method bias? Nah, common method bias terjadi karena varians yang diamati pada suatu konstruk lebih dipengaruhi oleh metode pengumpulan data daripada konstruk itu sendiri. Nah, bias ini umumnya muncul ketika data untuk variabel independen dan dependen dikumpulkan dari sumber yang sama pada waktu yang sama dan dengan instrumen yang sama. Jadi, ini kan sebenarnya uh, realita yang terjadi pada saat kita melakukan penelitian kuantitatif ya. Apalagi kalau kita menggunakan kuesioner. Ambil contoh misalnya kita punya tiga variabel gitu. Berarti kan ada tiga kuesioner. Nah, kuesioner-kuesioner itu ya, itu kan biasanya kita berikan ke responden itu kan pada waktu yang sama, ya kan? Ya kan dikumpulkan dari sumber yang sama itu artinya respondennya sama. Nah, dikumpulkan pada waktu yang sama dengan instrumen yang sama. Nah, seringkali kan dengan instrumen yang sama, kita kuesioner itu kita kumpulkan dalam satu format itu, lalu kita berikan ke responden. Nah, ini jadi community bias itu muncul ketika kita mengumpulkan data itu dari sumber yang sama pada waktu yang sama, dengan instrumen yang sama. Nah, itu dari Potsakov ini ya, referensinya dari Potsakov ini. Nah, ini penyebab umum common method bias. Pertama itu respon sosial yang diinginkan. Nah, jadi responden yang kita kita berikan kuesioner itu, nah, mungkin saja memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial, nah, dibandingkan jawaban yang jujur. Kan? Jadi mereka kemungkinan saya berikan saja jawaban yang baik-baik aja gitu, daripada jawaban-jawaban yang jujur gitu kan. Ya karena responden kan seperti itu. Mereka kadang memberikan jawaban itu kan tidak sesuai dengan realita yang mereka alami. Mereka berikan saja jawaban yang baik-baik saja begitu. Jadi contoh misalnya si responden itu tidak pernah mandi, tapi ketika menemukan item pernyataan yang bunyinya begini, saya mandi setiap hari. Nah, dia jawabnya sangat setuju gitu kan. Padahal mungkin dia tidak pernah mandi gitu kan. Karena dia berikan saya jawaban yang baik gitu, secara sosial. Gitu kan. Lalu sumber data tunggal. Nah, bila semua data dikumpulkan dari satu individu atau satu waktu,
seringkali kan kita seperti itu, ya kan? Kita memberikan kuesioner itu kan dalam satu waktu untuk semua variabel kan. Untuk semua variabel itu kita berikan ke responden itu dalam satu waktu. Mereka akan mengisi kuesioner untuk semua variabel kita itu dalam satu waktu. Seperti itu. Lalu item dengan format yang sama. Nah, kecenderungan kita kan kita membuat kuesioner itu kan dengan format yang sama kan. Nah, misalnya kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Jadi semua kuesioner itu kita eh, gunakan skala Likert 1 sampai 5 semua gitu. Nah, itu akan menyebabkan pola jawaban yang konsisten. Akan menyebabkan pola jawaban yang konsisten dari para responden begitu. Terus konteks pertanyaan yang mirip. Nah, ini kan sering terjadi nih konteks pertanyaan yang mirip. Ya kan, misalnya kalau kita punya variabel yang mirip-mirip, maka konteks pertanyaannya juga pasti mirip-mirip gitu. Ya kan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dampak terhadap penelitian? Jika tidak dikendalikan, maka CMF ini bisa menghasilkan estimasi hubungan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah antar konstruk. Ini bisa menyebabkan kesimpulan yang salah tentang hubungan kausal. Bayangkan kalau kita tidak mengendalikan CMB, maka bisa terjadi hipotesis kita itu salah gitu. Ya, hipotesis kita itu bisa salah gitu. Hipotesis kita bisa salah karena kita tidak mengendalikan CMB apa common method bias itu. Nah, seperti itu. Lalu cara mengatasi common method bias. Nah, prosedur pengumpulan data, Nah, ini bisa kumpulkan data independen dan dependen dari responden yang berbeda. Itu waktu yang berbeda. Nah, kumpulkan data dalam dua tahap. Nah, ini mungkin yang paling paling bagus ini ya waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda. Jadi misalnya kita kita kan biasa kan kalau kita punya penelitian kuantitatif itu kan ada variabel kan, variabel independen sama dependen. Eh, variabel independen dan dependen ini itu lebih bagus itu kita berikan kuesionernya itu di dalam waktu yang berbeda. Jadi misalnya kita berikan dulu kuesioner dari variabel independennya. Misalnya misalnya di hari Senin gitu ya. Nah, kemudian yang kuesioner variabel dependen yang kita berikan di hari Selasa. Jadi diberikan dalam waktu yang berbeda. Itu. Lalu kemudian anonimitas dari beri jaminan kerahasiaan agar responden itu jujur. Jadi biasanya kalau di kuesioner itu paling tidak kita memberikan jaminan kepada responden itu bahwa data yang dia berikan itu akan kita rahasiakan. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya responden itu jujur. Nah, kalau responden itu jujur, maka akan uh, bisa mengatasi ini common method bias ini. Lalu prosedur statistik yang bisa digunakan untuk uh, common method bias itu Harman single factor test. Ini yang paling sering digunakan, ya. Harman single factor test. Jadi ini bisa kita lakukan menggunakan misalnya uh, exploratory factor analisis ya, atau mungkin physical component analysis mungkin ya. Lalu marker variabel teknik. Nah, ini yang saya kurang tahu ini gimana caranya. Lalu ada confirmatory factor analysis, itu juga bisa. Nah, tapi di video kali ini kita akan melakukan prosedur statistik ini bukan dengan tiga cara ini ya, tapi dengan menggunakan uh, kolineritas, menggunakan nilai VIF, ya, menggunakan kolineritas atau nilai VIF. Nah, untuk penggunaan statistik kolineritas ini, itu sebenarnya juga ada referensinya, ya. Nah, referensinya itu dari saya ada referensinya itu penggunaan kolineritas itu untuk mengatasi isu common method bias. Saya cari dulu. Nah, ini dia. Jadi ini. Jadi ini saya ambil dari Netcock ini, Netcock. Dia mengatakan common method bias in PLSM. Jadi karena dalam video ini kita akan melakukan common method bias untuk PLSM, ya. Ah, lalu dia mengatakan di salah satu kalimat dia mengatakan begini. Maknanya. Nah, ini. Nih, dia mengatakan nih, nah, therefore if all fifths
resulting from a full collinearity test are equal to or lower than 3.3, the model can be considered free of common method bias. Itu artinya begini, artinya kalau nilai VIV ini itu dia uh, nilainya itu 3,3 atau di bawah 3,3, maka bisa kita katakan model kita itu bebas dari bias common method ini, bias dari common method bias, ya, free, bebas dari common method bias. Jadi kalau nilai VIV-nya itu di 3,3 atau di bawah 3,3, maka model kita itu bebas dari common method bias. Kita akan lakukan common method bias menggunakan collinearity nilai VIV ini ya. Nah, saya sudah punya data seperti ini, ya, punya data seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung melihat nilai VIV-nya, calculate PLSL algorithm. Lalu kita akan lihat pada collinearity statistik. Nah, yang dilihat itu bukan outer model ini ya, bukan yang outer model ya. Yang kita lihat itu bukan yang outer model ini, tetapi yang inner model. Nah, ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, itu ternyata ada nilai VIV yang di atas 3,3. Ya, yaitu antara financial attitude ke keputusan investasi dan financial loss ke keputusan investasi. Itu sama-sama 4,106. Nah, bagaimana cara kita mengatasi nilai VIV yang di atas 3,3 ini supaya bebas dari common method bias? Ini kan sebenarnya dia tidak bebas dari common method bias kan, kalau seperti ini, karena nilai VIV-nya ini kan di atas 3,3. Nah, berarti kita bisa katakan ada model kita ini tidak terbebas dari common method bias. Sehingga kita perlu membebaskan dia dari common method bias. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu sini, kita kembali ke data ya. Nah, ini kita kembali ke data. Saya tadi akan pakai data yang ini. Nah, saya buka data ini. Jadi kita buka data yang ini. Kemudian kita ke correlation. Nah, kita copy saja ke Excel. Kita akan lihat apakah ada item-item di beda variabel itu yang nilai korelasinya tinggi. Ya. Kita ingin lihat apakah ada item-item yang berbeda variabel itu yang memiliki korelasi yang tinggi. Jadi saya akan coba rating mungkin greater than 0,7 dulu ya pertama. 7 dulu. Kita pakai 0,7. Nah, ternyata ada ya. Ternyata ada. Nah, kita akan lihat apakah misalnya yang ini, misalnya, nah, misalnya ini, ini, ya, ini 0,7, 39 dan 0,724 itu kan korelasi antara FA1 ini dengan FA3 dan FA4. FK3 dan FK4. Nah, padahal FA1 ya, itu kan adalah item di variabel yang berbeda dengan FK3 dan FK4. Nah, tapi mereka punya korelasi yang tinggi. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini tuh nggak masalah ya. Yang ini nggak masalah. Karena ini kan di item antar item di satu variabel yang sama kan ini. FK1 sama FK2. Itu kan adalah item di variabel yang sama. Jadi tidak masalah. Yang kita lihat itu adalah yang korelasinya tinggi di antara item di variabel yang berbeda. Sekarang kita lihat ini, antara FK1 dengan FK3 sama FK4. Itu gede banget ini korelasinya. Ya, ini korelasinya tinggi sekali. Sehingga ini kita perlu membuang salah satu item gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat eh, FA1 ya, ini FA1 ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kan di FA1 ini kan punya korelasi yang tinggi dengan FK3 dan FK4. Maka mungkin yang harus kita bangun itu adalah FA1, bukan FA3 atau FA4.
Karena dia ini kan yang menyebabkan korelasi tinggi dengan FK3 sama FK4. Jadi kita buang FA1. Ya. Kita coba buang FA1 dulu. Ya. Kita coba buang dulu FA1. FA1. Kita buang, lalu kita kalkulasi. Nah, sekarang kita lihat lagi nilai VIF-nya ya. Nah, yang inner ya. Oke, ini 3,5 nih. Masih di atas 3,3. Ya kan, masih di atas 3,3. Sehingga mungkin kita perlu lagi cari item yang harus kita buang supaya PIF ini menjadi di bawah 3,3 atau 3,3. Ini kan masih 3,5. Berarti kita cari lagi. Nah, tadi yang kita sudah buang itu kan FA1 ya. Ini FA1 kita sudah buang. Delete. Nah, sekarang mari kita lihat lagi mana yang punya korelasi yang tinggi. Nah, ini FA5. Ya. Nah, ini FA1 juga kita buang ini. Karena dia sudah tidak ini. Nah, sekarang kita lihat lagi ternyata ini juga tinggi. Ini FA5 dengan FK4. Ya kan? Padahal mereka ini kan item di variabel yang berbeda. Gitu kan. Nah, ini juga tinggi. Ya. FA5 dan FK4. Nah, tapi kita bingung kan, kita mau buang yang mana? Maka coba saya naikkan, saya coba ini lagi. Saya turunkan menjadi 0,6. 0,6. 0,6. Turunkan menjadi 0,6. Bisa. Oke, ini ya, turunkan menjadi 0,6. Oke, mari kita lihat. Eh, oke, kalau kita turunkan menjadi 0,6, kita lihat di sini. Ada juga item yang punya korelasi yang tinggi itu dengan variabel dengan item di variabel yang lain, misalnya FK1. Nah, FK1 ini punya korelasi yang tinggi juga dengan item FA2. Padahal FA2 ini kan item di variabel yang berbeda, 0,6. Dia juga punya korelasi yang tinggi dengan FA3, 0,6. Dia juga punya korelasi yang tinggi dengan FA4. Nah, dia juga punya korelasi yang tinggi dengan FA6. Begitupun dengan FK2. FK2 ini punya korelasi yang tinggi dengan FA3, FA4, dan FA6. Nah, sedangkan FA5, FK4 itu punya korelasi yang tinggi dengan ini, FK5. Nah, FA5 juga punya korelasi yang tinggi dengan FK3 dan FK4. Ya. Jadi, ada beberapa item yang bisa kita buang di sini ya. Misalnya item FK1 atau FK2. Begitupun FA5 bisa kita buang. Nah, kalau kita lihat di sini, itu yang lebih memungkinkan untuk kita buang itu kemungkinan FA5 ya. Karena dia itu punya korelasi yang lebih tinggi itu dengan ini, dengan FK4, 0,7. Ya. Ini 0,7. Sedangkan yang lain itu kan korelasinya 0,6 ya. Masih di bawah 0,7. Sedangkan FA5 ini punya korelasi di atas 0,7 dengan FK4. Sehingga kita perlu buang yang FA5. Ya. Kita buang yang FA5, kita kembali, kita buang FA5. Lalu kita kalkulasi lagi. Nah, kita akan lihat hasilnya ya. Kolineritas, final model. Nah, kita lihat di sini, ya nilai FIF-nya sudah di bawah 3,3. Ya. Kalau kita mau menjadikan ini dia lebih kecil lagi, itu masih bisa. Ya. Masih bisa. Tapi ini kan sudah di bawah 3,3 kan, jadi sudah aman. Nah, kalau kita mau menjadikan dia lebih kecil lagi, bisa. Ya dengan cara kita ke sini lagi. Nah, tadi kan yang sudah kita buang kan FA5. FA5. Berarti FA5 yang di sini juga kita buang. Nah, nah sekarang masih ada itu. Misalnya FK1 sama FK2 ini. Ini yang bisa kita buang juga nih. Nah, FK1 sama FK2. Misalnya kalau kita buang FK1 ya, misalnya. Kita buang FK1. Kita buang FK1. Pasti nilai filmnya lebih kecil lagi itu. Nah,
kita buang, lalu kita cek lagi nih ya nilai fifth-nya. Fifth inner. Pasti dia lebih kecil lagi. Nah, ya kan lebih kecil kan, sekarang jadi satu kan. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Cara kita melakukan uji common method bias di Smart PLS untuk CMPLS menggunakan nilai fifth dan bagaimana cara kita mengatasi nilai fifth yang di atas dari kriteria yang digunakan yaitu eh, 3,3 ya untuk membebaskan model kita itu dari eh, common method bias. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.